Sejak pandemi COVID-19 melanda, harga emas menunjukkan tren kenaikan. Alhasil tingginya harga logam mulia saat ini mulai menggoda masyarakat untuk berinvestasi di emas. Namun keinginan masyarakat membeli emas di masa pandemi dibayangi ketakutan adanya emas palsu. Hal ini tak lepas dari skandal pemalsuan emas terbesar dalam sejarah. Perusahaan emas Wuhan Kingold Jewelry Incorporated diketahui menyimpan lebih dari 80 ton emas yang disinyalir palsu. Skandal ini terbongkar setelah perusahaan Kingold menggunakan emas tersebut untuk mendapatkan pinjaman sebesar 16 miliar yuan atau setara 22% produksi emas tahunan dan 4,2% dari cadangan emas Cina pada 2019 lalu. Skandal emas batangan palsu memang jarang terjadi di Indonesia. Namun ada saja pihak tak bertanggung jawab yang pernah kedapatan memalsukan berat logam mulia secara eceran. Lalu bagaimana membedakan emas fisik batangan asli dan yang palsu? Seperti apa pula animo masyarakat berinvestasi emas di tengah pandemi dan skandal emas palsu asal Cina? Ikuti terus kabar siang di lokasi hari ini. Ya pemirsa, kabar siang di lokasi di tengah masa pandemi seperti ini sempat muncul sebetulnya, sempat santer isunya bahwa ada emas palsu ini dari Cina, dari Kingold. Ini memang cukup besar sekali angkanya, kalau dipersentasekan sekitar 4% dari cadangan seluruh emas yang ada di Cina. Nah, kemudian apakah isu seperti ini berpengaruh terhadap investasi masyarakat, khususnya mereka yang baru memulai investasi emas di masa pandemi COVID-19 seperti ini? Nah, kita akan coba cari ke dalam. Ini saya sudah berada di salah satu butik Antam ini di DKI Jakarta. Saya mau cari beberapa masyarakat untuk mengutarakan pendapatnya. Kira-kira mereka terpengaruh atau tidak karena isu ini? Yuk kita coba cari dulu. Di sini sudah ada banyak sebetulnya ini hitungannya kalau di masa pandemi seperti ini ya yang mau investasi. Halo Mbak, selamat siang. Namanya Mbak siapa? Dengan Aisyah. Mbak Aisyah, kesini mau apa nih? Mau jual, beli, atau buka berangkas? Beli, ambil emasnya. Untuk Mbak sendiri, kalau beli emas ini baru yang pertama kalinya atau sebelumnya udah sering juga nih investasi? Baru pertama kali. Mbak sendiri kenapa akhirnya memilih untuk investasi emas di tengah krisis seperti ini nih, pandemi COVID-19 nih Mbak? Kenapa nggak misalnya, nanti aja tunggu harganya murah gitu? Soalnya untuk ngamanin aja sih, ngamanin ada uang lebih diinvest ke emas, karena nggak tahu juga COVID-nya selesainya kapan kan, kayak gitu. Tapi belinya berarti yang fisik ya, emasnya ya? Batangan. Mbak sendiri kan berarti baru pertama mau beli emas nih. Nah, sudah tahu belum ini ada isu soal emas palsu dari Cina, dari salah satu produsen refinery emas di Cina nih? Oh, belum tahu, belum. Mbak sendiri bisa bedain nggak kalau emas batangan punya Mbak nih asli, bukan palsu? Bisa bedain nggak kira-kira? Nggak bisa. Oke, makasih Mbak Isa informasinya. Kita coba cari lagi, tadi udah ada perempuan. Ya, nah pemirsa, sekarang saya sudah bersama Bapak Iwan Dahlan. Tadi kan saya sudah mewawancarai ada dua ini mereka yang mau investasi emas. Sekarang kita tanyakan langsung, ini trennya seperti apa sih kalau investasi emas di tengah pandemi seperti ini? Pak, gimana Pak? Selamat siang, sehat ya Pak ya? Siang. Sehat, alhamdulillah Mbak. Gimana, sehat? Saya sehat juga. Nah Pak, ini kan masih di tengah pandemi seperti ini juga pengunjungnya nggak terlalu banyak. Tapi untuk tren sendiri mereka investasi, ini terpotong juga jadi 50% atau justru semakin meningkat nih dibanding sebelumnya tuh Pak? Kalau kita lihat tren untuk permintaan emas sebenarnya meningkat. Jadi memang kita lihat dari transaksi hariannya kita juga meningkat, penjualan kita juga meningkat. Ya. Oke, ternyata pandemi seperti ini tidak memotong minat masyarakat untuk kemudian berinvestasi emas gitu Pak ya. Nah Mbak, ini kan juga sempat santer isunya ada emas palsu dari Wuhan, itu nominalnya banyak sekali, beratnya tuh sekitar 87 ton. Nah itu sebetulnya bagaimana sih membedakan, ini kan mereka banyak juga yang baru mulai investasi, bagaimana membedakan kemudian emas palsu dengan emas asli ini yang dari produsen refinery seperti ini nih? Gimana tuh Pak? Sebenarnya kalau membedakan emas asli dan palsu paling gampang sebenarnya satu, digosok. Digosok aja pakai tangan. Kalau warnanya pudar itu udah pasti emas palsu. Yang kedua, bisa juga karena emas itu sifatnya non magnetik. Jadi kalau didekatkan ke magnet dia ketarik, berarti itu palsu. Gitu. Yang ketiga adalah bisa juga digigit. Jadi semakin kadarnya semakin tinggi, biasanya emas itu akan lunak. Jadi kalau digigit, dia akan ada bekas gigitannya. Ini contohnya kalau misalnya olimpiade gitu kan,
yang dapat medali emas dia biasanya kan fotonya gigit. Nah itu sebenarnya simbolis saja. Jadi karena kalau emasnya murni dia digigit. Nah yang keempatnya agak susah, itu berat jenis. Nah jadi ada hitung-hitungannya nih, kalau berat jenis emas berapa, masukin ke air segala macam lah. Itu agak repotnya ya. Kelimanya tentu pakai X-ray atau pakai analisa kimia. Makin susah lagi. Tapi yang paling gampang adalah yang pasti asli adalah bila mendapatkan atau membeli emas yang dari produsen bersertifikasi LBMA. Saya lihat Bapak tadi megang itu, boleh sambil ditunjukin nggak? Mungkin kalau dari mata telanjang sendiri gimana nih untuk ngelihatnya, bentukannya kan pasti sekilas mirip kan sama yang palsu, dari warna dan bentuk dan cetakannya. Nah apa nih kira-kira yang benar-benar jelas kelihatan bedanya tuh Pak? Jadi tadi saya sampaikan bahwa produsen yang ber-LBMA, bersertifikasi LBMA biasanya udah bukan biasanya lagi, emasnya udah pasti asli. Ini dia di sini nih. Sertifikat LBMA-nya di sini. Oh, dibuktikan dengan ini ada seperti LBMA. ini. Jadi dengan sertifikat LBMA harga emas itu akan diakui oleh internasional. Nah, untuk emas antam sendiri sejak tahun lalu kita berinovasi menggunakan kemasan baru, sertifikat namanya. Berarti kayak gini semua? Kayak gini semua. Jadi selama kemasannya tidak rusak, customer bisa mengecek keasliannya lewat barcode ini. Ada barcode di sini ya. Jadi di aplikasinya bisa diunduh di mobile app, mau yang iOS maupun yang Android. Kemudian aplikasi apa Pak? Certi-Eye. Namanya Certi-Eye, kemudian bisa dapat asli apa enggaknya. Gitu. Mungkin itu kalau scan sendiri. Tapi kalau segi harga gimana? Sebetulnya kan banyak juga masyarakat yang belinya nggak ke butik Antam, jadi ke toko-toko emas yang di pinggir jalan, yang lokal-lokal gitu. Nah, itu gimana kalau dari segi harga agak membedakan nggak? Sebetulnya kalau yang di Antam mungkin lebih mahal, yang di sana lebih murah, atau gimana? Jadi kalau yang di Antam, saya rasa semuanya sama, sesuai karena kita menentukan harga setiap hari di jam-jam 9. Sesuai dengan harga internasional dan harga IDR, rupiah pada saat itu, gitu. Jadi, kenapa pun harganya akan mungkin agak sedikit lebih mahal, tapi lebih aman. Kenapa? Dengan sertifikat LBMA sebenarnya kita memastikan bahwa kualitasnya terjamin. Karena memang setiap secara rutin kita di-assess atau di-audit oleh si sertifikat, si pemberi sertifikat itu LBMA secara internasional. Nah, terakhir nih, selama dulu sampai sekarang pernah ada nggak misalnya Pak customer yang datang ke salah satu butik Antam mungkin yang di Jakarta kemudian komplain ini emas yang saya beli palsu? Pernah ada juga yang komplain? Tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau misalnya satu lagi yang paling gampang memastikan emas itu asli atau palsu, terutama yang punya Antam, kalau yang sebelum ada sertifikat silahkan aja datang ke butik. Butik-butik di Logam Mulia ini punya 15 butik di 11 kota besar di Indonesia. Bisa datang ke sana langsung minta dicekin sebenarnya ini asli emasnya Logam Mulia Antam atau bukan. Jadi kita bisa lakukan pengecekan langsung. Selain untuk beli, jual, dan buka berangkas, tapi untuk pengecekan juga bisa ya di Antam ya? Itu memang after salesnya kita. Makasih banyak Bapak udah mau berbagi banyak sekali informasi penting dan bagus sekali untuk pemirsa TV One. Pemirsa, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan tadi kan dari Pak Iwan tips and triknya bagaimana sih untuk membedakan emas yang palsu dengan yang asli ini yang dari Antam, dan juga tadi dari segi harga juga seperti apa kemudian yang palsu dan yang asli. Nah, pemirsa, di segmen selanjutnya nanti saya akan coba mengecek ini ke salah satu pusat pertokoan emas di Jakarta. Seperti apa juga tren di sana, apakah sama begitu dengan mereka yang ada di butik-butik Antam ini untuk kemudian minatnya tinggi untuk membeli dan menginvestasikan emas mereka. Tetaplah bersama kami pemirsa di Kabar Siang di Lokasi. Ya pemirsa, tadi sebelumnya kita sudah ke salah satu butik Antam di DKI Jakarta untuk melihat seperti apa sebetulnya tren ini investasi emas di tengah pandemi corona seperti ini. Apakah mayoritas lebih memilih untuk membeli atau menjual? Nah ternyata kalau di butik Antam sendiri lebih memilih untuk membeli
emas. Jadi lebih banyak yang melakukan pembelian, angkanya juga cukup tinggi sebetulnya sekitar 944.000 untuk per gramnya. Nah sekarang di salah satu pusat pertokoan emas di Cikini di Jakarta, saya mau coba ngecek rata-rata pengunjung yang di sini mereka melakukan transaksi apa? Apakah pembelian, penjualan atau seperti apa? Kita coba cari ya, di sini ada yang lagi melakukan transaksi kayaknya. Halo Pak, selamat siang. Namanya Bapak siapa? Siang, Pak Heri, Bu. Pak Heri kesini mau untuk apa nih? Beli, jual, atau lihat-lihat aja? Ya, kebetulan hari ini mau jual sih, Bu. Udah Ya, logam mulia atau perhiasan atau apa? perhiasan. Tapi sempat jual untuk logam mulia, sempat jual nggak? Pernah beberapa hari kemarin sih. Baru Jualnya di mana Pak? Kalau boleh tahu, di butik Antam atau di toko ini juga Pak? saya jual di pasar Cikini sini, Bu, untuk LM-nya. Jadi nggak di butik Antam, karena di butik Antam itu harus lewat pendaftaran by WA online. Jadi saya jual ke sini. Untuk harganya Bapak udah mantau belum kalau di butik Antam berapa? Misalnya kalau dijual di pasar Cikini berapa? Bedanya jauh atau enggak? Butik Antam kemarin saya lihat di online itu di buyback-nya kan. Setelah daftar itu harganya terlalu di bawah lah kalau saya bilang, Ibu. Setelah buyback-nya tuh setelah dipotong pajak ya 780-an lah, 784 sekian itu ya. Tapi kalau sebelum pajak kemarin saya lupa berapa gitu, nggak ingat banget untuk buyback-nya yang Antam. Akhirnya memilih untuk jual di sini gimana tuh? Jual di pasar Cikini gitu, karena memang udah trend max-nya kan ya di sini ya, untuk penjualan jual beli emas kayak gitu. Dapat berapa Pak angkanya Pak Bapak jual itu? Hari ini baru proses mau jual. Kalau yang beberapa hari lalu itu waktu Bapak jual itu LM-nya? Dapat di pasar sini dapat 850. 850, berarti jauh banget ya kalau dibandingin yang butik Antam ya Pak ya? Iya, seperti itu yang saya alami kemarin, seperti itu. Tapi selama pandemi ini Pak, Bapak cenderungnya lebih kayak beli. Ini setelah Bapak jual, Bapak beli lagi emasnya atau ya udah jual emas aja gitu selama pandemi corona ini Pak? Kalau saya kan investnya tuh emas itu di atas 3 tahun sih, Bu ya. Ini emas yang udah di atas 3 tahun yang saya jual. Untuk beli lagi untuk saat ini kayaknya kita belum berani karena harganya mungkin udah mendekati 900-an kan. 900-an udah lewat malah, jadi kita belum berani. Nah, kita nggak tahu nanti tren ke depannya gitu kan seperti apa. Tapi kalau boleh diceritain dari 3 tahun lalu nih, Bapak beli emas waktu itu per gramnya berapa? Terus sekarang bisa dijual 850.000 per gramnya, itu berapa Pak bedanya dari 3 tahun lalu sampai sekarang nih? Waktu LM itu saya beli 583, masih ingat saya. Terus sekarang saya jual 850. Bisa per gram itu 300 ribuan ya Pak, berarti lumayan. Bapak boleh tahu nggak saya, Bapak jualnya berapa gram waktu kemarin? 10, Bu, LM-nya. 10? Oke, ini berarti lumayan ya Pak ya? Iya, alhamdulillah ada selisih, alhamdulillah. Berarti bisa untuk pembelajaran mungkin anak-anak Bapak atau saudara yang lain untuk mulai bisa investasi emas kalau ada tabungan gitu Pak ya, karena akan memutarkan uang lagi kan Pak sebetulnya Pak? Betul, Bu, betul. Kan juga ada penawaran yang forex itu kan emas tuh, tapi saya nggak tertarik kayak gitu. Ya itu ya seperti gambling kalau saya bilang. Mendingan beli barang, simpen, kedepannya jual gitu aja. Gitu. Terima kasih banyak. Kalau gitu Pak, ini selamat menunggu lagi. Makasih banyak. Tadi kita sudah mendengarkan pemirsa di salah satu pengunjung juga di pusat pertokoan emas di Cikini. Ini memang disebutkan kalau di Antam ini kan lebih banyak yang membeli. Nah, kalau di sini tadi contoh yang jual, yang memang dampaknya terasa sekali. Dari 3 tahun lalu beli per gramnya hanya sekitar Rp500.000. Di tahun ini, di masa pandemi seperti ini, buybacknya kalau di butik Antam kan sekitar Rp799.000. Nah, kalau di pasar pertokoan emas, pusat pertokoan emas seperti ini bisa di atas Rp800.000-Rp850.000. Jadi untungnya cukup besar sekali. Mungkin ini bisa jadi salah satu pilihan untuk Anda pemirsa yang bingung ingin melakukan investasi kemana, menyimpan aset kemana. Kalau ada tabungan lebih, mungkin emas, dari informasi yang tadi sudah disampaikan dari pengunjung di sini, di butik emas, kemudian dari pihak pengelola Antam, mungkin bisa menjadi salah satu alternatif untuk Anda pemirsa di rumah. Nah, pemirsa, kabar siang di lokasi harus kita sudahi sampai di sini, tapi jangan kemana-mana karena di studio masih ada rekan saya yang akan mendampingi Anda pada siang hari ini. Terima kasih, tetaplah bersama kami di Kabar Siang.